Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Via selaku MC sekaligus moderator hari ini yang akan memandu acara e-contouring KA Engineer World. Apa kabar teman-teman semuanya? Pastinya udah pada semangat dong buat mengikuti acara pada hari ini. Nah, sebelum memasuki acara inti, aku minta tolong dong buat teman-teman yang belum on cam nemenin aku sama pembicara kita kali ini. Aku tunggu 1 menit ya dari sekarang buat yang belum on cam. Yuk, buat teman-teman yang belum on cam, segera on cam ya. Nemenin aku sama pembicara kita kali ini. Jangan lupa pakai virtual background kita ini, warna kuning. Yuk, yuk. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan lebih dari 1 menit, yang belum on cam, aku tunggu ya buat on cam. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, lalu penutup. Adapun tata tertib yang harus diterapkan oleh seluruh peserta. Pertama, peserta wajib memasuki room Zoom dengan menggunakan format nama peserta underscore nama. Kedua, peserta mengikuti acara diharuskan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta wajib menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon kecuali jika ada instruksi dari MC. Yang keempat, peserta dilarang spam, dilarang mencoret-coret layar, dilarang share screen, dan membuat keributan selama acara berlangsung. Bila peserta melanggar peraturan yang berlaku, kami selaku panitia berhak mengeluarkan peserta dari room Zoom. Yang kelima, peserta diwajibkan men-screenshot pada saat acara berlangsung yang nantinya akan digunakan sebagai bukti kehadiran di absensi. Yang keenam, link absensi akan dibagikan saat akhir acara pada chat room. Yang ketujuh, peserta diharap untuk mematuhi tata tertib demi kelancaran acara. Gimana kalau sekarang kita langsung aja masuk ke acara intinya, yaitu e-contouring KA Engineer World oleh narasumber kita, yaitu Kak Fatur Rohman. Kak Fatur Rohman ini beliau kuliah di Universitas Kanjuruhan Malang dan beliau mempunyai pengalaman yang begitu banyak. Beliau pernah menjadi web developer, pernah menjadi QA engineer, dan pengalaman dalam QA engineer ini beliau termasuk cukup lama. Beliau juga pernah menjadi mentor, pernah menjadi instruktur, dan bekerja di test engineer di flip.id. Wah, keren banget nih. Langsung aja aku panggil ya teman-teman, Kak Fatur Rohman. Halo Kak. Halo, sedikit koreksi ya. Kalau nama aslinya Fatur Rohim ya, bukan Rohman. Oh iya, mohon maaf ya Kak, Kak Fatur Rohim. Panggil Oim aja. Sesuai nama yang di Slack, biar enak. Baik, ini saya bisa panggil Kak siapa, Kak Oim atau gimana Kak? Kak Oim aja. Oh, halo Kak Oim, salam kenal buat kita semua. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, lagi proses pemulihan dari demam. Jadi kalau dengar batuk-batuk harap maklum ya. Wah, habis sakit. Cuacanya lagi kurang mendukung. Oh iya, banyak pergantian cuaca sih. Ini mau musim dingin ke musim panas ya Kak. Sehat selalu ya Kak, karena habis ini Iya. mau ada lebaran. Kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa Kak Oim? Kalau boleh tahu. Kesibukan ya, kesibukan karyawan mesti kerja ya. Kalau selain kerja ya paling kegiatan komunitas mobil gitu, kopdar, terus apalagi
kumpul sama keluarga Wah, berarti lagi nggak hanya kerja aja ya Kak, kayak ikut ya. komunitas-komunitas gitu. Mm. Keren banget. Apakah Kakak sudah siap nih buat bawain materi tentang KI Engineer World hari ini? Insya Allah sudah. Oke, baik Kak Oim, terima kasih. Langsung aja waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Mbak Via. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Kebetulan di Salam. sini aku ingin memberikan materi intro tentang QA. Kalau dari temanya Encountering QA Engineers World. Bentar ya. Sorry, salah pencet. Oke, jadi sebelumnya kenalan dulu, tapi tadi sebenarnya udah dikenalin ya. Jadi kalau nama asli Fatur Rahim, tapi kalau teman-teman gitu semuanya manggilnya OIM, teman kantor, teman komunitas, sama tetangga pun manggilnya OIM, karena itu udah nama panggilan. Kalau untuk sosial media, ketika aja OIM Trust, kalau pengen nyari, insya Allah nanti ketemu, karena semua username-nya sama. Terus lanjut ke QA dulu. Jadi QA itu apa sih? Kalau untuk konsepnya sendiri, QA itu ada banyak. Di sini aku nyari salah satu sumber yang penjelasannya lebih enak buat dibaca. Cuman di sini aku translate ke bahasa Inggris ya, biar seragam aja sama konten berikutnya nanti. Jadi QA engineer itu sebuah apa sih QA engineer? Jadi QA engineer itu seseorang yang melakukan testing, entah itu manual testing maupun automate, itu dilakukan oleh QA. Dan nggak cuma itu, QA juga kerjanya bikin sebuah test reporting, terus memberikan masukan dengan aplikasi yang sedang dites. Kalau misalkan ada suatu hal yang kurang gitu ya, dan juga komunikasi dengan timnya seperti UI UX developer, backend engineer, front end engineer, hingga sampai ke product manager. Kalau PM sebenarnya ada dua ya, product sama project manager. Jadi terus QA itu kerjanya apakah semuanya sama? Kerjanya semua intinya sama, cuman yang membedakan adalah apa ya, aturan dari perusahaan. Apalagi tipe perusahaannya beda. Basic kalau di Indonesia kan yang terkenal ada dua ya, ada yang perusahaan sifatnya product base sama yang project base. Kalau product base itu kayak kantorku di flip.id. Teman-teman udah tahu flip.id belum ya? Kalau mahasiswa mungkin jarang ya, jarang yang transfer uang mungkin. Tapi kalau teman-teman butuh transfer uang antar bank terus pengen yang gratis, nggak kena admin 6.500, bisa pakai Flip. Nah itu perusahaanku. Kebetulan emang produk utamanya transfer uang antar bank gratis. Terus kalau project base itu perusahaan yang mungkin teman-teman pernah dengar itu software house. Jadi perusahaan itu bikin aplikasi sesuai dengan yang klien inginkan. Itu project base. Nah, QA kerjanya juga berbeda dari dua orang itu. Walaupun intinya sama ya. Yang membedakan apa? Kalau di product base, QA itu kerjanya sifatnya continue. Jadi kalau dia udah nentuin teknologi apa yang dipakai sampai berjalannya waktu 2 tahun, 3 tahun, hingga 5 tahun pun teknologinya tetap masih itu aja. Tapi kalau project base itu tergantung dari si kliennya. Kalau kliennya memberi tenggang waktu sampai setengah tahun, ya teknologi yang dipakai ya cukup seumur setengah tahun itu, enggak seterusnya kayak gitu. Itu kalau project base. Dan biasanya skillnya itu lebih banyak apa ya, lebih matang QA yang lulusan atau alumni dari perusahaan yang software house ketimbang yang product base. Karena kenapa? Karena kalau software house itu teknologi yang digunakan kan bisa banyak, jadi punya banyak pengalaman. Kalau product base skillnya ya cuma di satu teknologi itu aja. Cuman kalau dibilang matengan mana skillnya, matengan dari product base karena sifatnya continue, jadi dia kan tahu seluk beluk dari teknologi yang digunakan, tahu kelemahannya, jadi gimana pemanfaatnya dia tahu. Tapi kalau QA dari project base dia taunya cuman
cara menggunakannya gimana. Tapi untuk metodenya bagaimana dia belum tentu bisa. Jadi kalau matengan masih matengan alumni dari product base itu, karena pasti dia tahu develop penerapan metodenya sih itu gimana, itu dia pasti paham. Oke, next, job desk QA itu ngapain aja? Kalau job desk-nya itu ada banyak sebenarnya, cuman di sini aku tulis yang poin besarnya aja, yang paling umum diterapin dan pasti ada di semua jenis perusahaan. Yang pertama, kita ngebuat test plan dari requirement yang sudah ditentukan. Jadi test plan itu apa? Jadi kalau kita ingin melakukan testing, kalau kalian belum paham testing itu seperti apa, testing itu ibaratnya kayak klik test gitu. Anggap aja ada fitur login gitu ya, tinggal kalian inputkan username sama password, klik button login, kira-kira nanti berhasil masuk atau enggak. Terus username sama password kira-kira formatnya seperti apa. Nah itu udah ditentuin nih di test plan ini, cara testingannya gimana kayak gitu. Jadi nggak sekedar ngetes selesai itu enggak, tapi kita susun dulu planningnya itu seperti apa. Terus selanjutnya terlibat perform, lebih bukan terlibat ya, perform bug tracking, ticketing, dan testing proses. Bug tracking itu gimana? Jadi ketika kita mentesting itu kita harus men-tracking bug yang sudah kita temukan, dan trackingnya itu menggunakan tools. Jadi ada tools tersendiri, kira-kira dari sprint ini ke sprint berikutnya itu berapa persen sih kejadian bug seperti ini gitu. Sprint itu kalau teman-teman pernah dengar Scrum mungkin paham sprint ya. Kalau belum paham sprint itu apa, jadi sprint itu semacam target yang harus dikerjakan. Biasanya satu sprint normalnya itu 2 minggu, berarti selama 2 minggu kita melakukan testing. Setelah 2 minggu selesai, aplikasi itu udah rilis ke user, rilis ke production kayak gitu. Nah, selama 2 minggu itu nanti akan kelihatan bug yang ditemukannya itu berapa persen. Nah, nanti akan ada perbandingan 2 minggu pertama dengan 2 minggu berikutnya, nanti kisaran bandingnya itu berapa persen terjadi bug seperti ini gitu. Terus selanjutnya ticketing. Ticketing itu ketika kita menemukan bug, kita akan mereport ke developernya untuk diperbaiki. Itu nanti masuknya ke ticketing. Dan testing proses ya. Kalau testing proses itu dari awal testing hingga akhir itu kita terlibat dan harus paham prosesnya seperti apa. Selanjutnya kita menuliskan skrip dengan teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi ada banyak teknologi yang bisa dipakai oleh QA. Tergantung perusahaannya juga ya. Kira-kira mau menggunakan teknologi apa untuk bikin automation testnya. Jadi untuk QA itu nggak sekedar manual test, tapi juga ada automation-nya. Kalau bilang ngodingnya dikit, ya nggak juga. QA juga banyak ngodingnya gitu. Terus ketika kita menjalankan automation, itu biasanya kan ada test results-nya, dan itu harus kita analisa. Jadi akan kelihatan namanya test coverage. Jadi test coverage itu semacam berapa persen dalam target quarter, bukan sprint ya. Kalau sprint itu kan cuma perbandingan 2 minggu, tapi kalau quarter itu selama 1 semester itu nanti berapa persen aplikasi itu lolos uji sama berapa persen gagal uji gitu. Dan masih banyak lagi. Kalau ini yang paling sering dikerjakan. Selanjutnya apa sih yang perusahaan butuhkan? Di sini aku pakai sumber di 2 tempat, Tech in Asia sama Remotive.io. Jadi ini perbandingannya dari perusahaan dalam negeri sampai luar negeri ya. Kalau Tech in Asia aku lebih condong ke Indonesia. Kalau Remotive.io lebih condongnya luar negeri, khususnya Amerika sama Jerman. Dan setelah aku analisa, sebenarnya apa yang perusahaan butuhkan, ketentuannya itu sama aja, jadi nggak ada perbedaan. Yang pertama, kita juga harus bisa automate sama manual test. Yang kedua, kita harus punya pengalaman untuk posisi SQL. SQL itu ya kayak kalau teman-teman berhubungan dengan database ya bisa NoSQL. Kalau NoSQL itu pakai MongoDB, MongoDB yang paling umum.
bisa pakai MySQL juga bisa, bebas. Yang penting kita paham tentang query language gitu. Terus harus paham fundamental QA mulai dari ngebuat test plan-nya, test case-nya, reporting-nya bagaimana. Indonesia dengan luar negeri sama aja. Cuman untuk kayak semacam apa ya namanya sertifikasi untuk Indonesia saat ini masih belum ada ya, belum ada yang benar-benar resmi dari pemerintah gitu. Kalau dari luar negeri itu udah ada untuk sertifikasinya. Jadi kalau teman-teman pengen terjun langsung ke QA terus pengen dapat sertifikasinya ya otomatis ikut sertifikasi dari luar negeri gitu. Dan perusahaan Indonesia juga sangat menghargai sertifikasi dari luar negeri itu, malahan gampang lolosnya malahan kalau punya sertifikasi itu. Selanjutnya kita harus punya pengetahuan mengenai QA terminology, metode, dan tools-nya juga. Ini yang paling sulit, poin ini paling sulit diterapkan untuk QA Indonesia. Karena kebanyakan yang bisa menerapkan ini biasanya mulai level medior hingga ke senior. Kalau untuk junior biasanya dia hanya sekedar kerja kayak semacam bikin test plan, test case kayak gitu aja. Kalau sampai terminologinya itu terlalu berat biasanya. Tapi ini poin plus untuk di luar negeri. Kalau luar negeri yang ini ya Remotive.io ini kalau misalkan teman-teman pengen kerja di luar negeri nanti bisa nyari-nyari di sini dan bisa remote juga. Karena ini emang khusus yang bisa remote. Kalau pengen onsite ke luar negerinya ya silahkan. Tapi gajinya ya nggak sesuai nanti. Kalau remote kan gajinya besar, tinggalnya di Indonesia, nah sesuai. Tapi kalau tinggal di secara onsite gaji besar, tapi pengeluaran juga besar ya, sama aja jatuhnya. Mending di Indonesia gitu. Terus selanjutnya kita harus paham dengan agile atau Scrum, metode Scrum. Ini aku singgung sedikit mengenai sprint itu tadi ya, dan tahu bagaimana cara penerapannya di bagian QA dan lain sebagainya. Jadi ini yang paling banyak, kalau sisanya banyak. Ini maksudku kalau ini yang paling sering digunakan oleh QA dan ternyata masih sama dengan ketentuan dari luar negeri. Kalau sisanya ini ya ada perbedaan, tapi opsional, nggak begitu mandatori gitu. Terus teknologinya apa QA itu? Di sini aku bedakan dua tools, ada manual tools sama automation tools. Kalau manual ini pertama ada case.io, memulai case.io sama TestRail, TestLink. Nah, tiga ini ya, TestLink, TestRail, case.io ini manajemen tools kayak digunakan untuk membuat test case, test plan kayak itu. Fungsinya sama. Yang beda itu X-ray sama Postman. Kalau X-ray ini dia semacam screenshot atau recording. Jadi kalau misalkan kita menemukan bug itu kita kan membutuhkan tools untuk merecord kan apa yang kita lakukan dan itu bisa dimanfaatkan untuk mereporting ke developernya. Nah, itu kita bisa menggunakan X-ray ini. Selanjutnya Postman. Postman ini sebenarnya bisa dibuat automation juga sih, tapi kebanyakan fungsinya hanya untuk manual aja, manual tools. Dan Postman ini fokusnya lebih ke API. Kalau teman-teman belum paham API ya agak susah sih penjelasannya. Kalau bisa ada sesi tersendiri lagi untuk API ya. Mungkin kalau kuliah mungkin udah mulai semester 4 biasanya udah mulai dijelaskan mengenai API sama dosen. Gitu. Ini Postman. Bisa teman-teman cari di browser lah nanti. Terus selanjutnya automation tools. Di sini ada Selenium, Cypress, sampai mana ya? Nah ini, dari semua yang aku tulis kecuali Appium, Cucumber, itu fungsinya dia sama-sama bisa mengautomation aplikasi yang berbasis web. Cuman bedanya kalau Catalan Studio ini dia hybrid, jadi dia nggak cuma web aja yang bisa di automation, API bisa, mobile bisa, desktop pun bisa. Tapi kalau Selenium, Cypress, Playwright ini cuman bisa di website aja kayak gitu. Kalau Appium ini khusus untuk mobile test. Jadi kalau teman-teman misalkan bikin aplikasi di mobile entah itu iOS maupun Android, nah itu untuk pengetesannya menggunakan Appium.
Kalau Cucumber ini bisa diterapkan di semua, karena Cucumber ini ibarat kayak plugin tapi bukan plugin. Jadi dia itu semacam test case dengan bahasa manusia, tapi bahasa manusia dari Cucumber ini bisa dijadikan automation test gitu. Jadi bahasa manusianya tuh bisa di coding gitu. Kalau yang lain kan udah ada sintaks yang tergantung bahasanya yang digunakan ya. Kalau kayak Selenium itu bisa menggunakan bahasa Java, JavaScript, PHP, Python juga bisa. Kalau Cypress khusus JavaScript aja. Kalau Catalan Studio ini menggunakan sintaks apa ya namanya, aku lupa. Tapi dia masih turunan dari Java. Cuman lebih enak bahasa dari Catalan Studio yang disediakan ketimbang Java. Kalau Java lebih ribet. Kalau Cucumber ini sama dengan Selenium, ya bisa diterapin menggunakan bahasa apapun. Kalau Appium normalnya menggunakan Java, tapi untuk JavaScript juga bisa. Kalau Playwright ini hanya Python, JavaScript, PHP, sama apa. Kalau nggak salah kurang lebih 5 bahasa pemrograman yang bisa diterapkan di Playwright. Kalau Cypress ini lebih pelit ya. Dia cuma bisa JavaScript aja. Cuman dia lebih cepat ketimbang tools yang lain. Jadi kalau misalkan kita menjalankan automation test, dia itu lebih ringan. Enaknya itu kalau Cypress. Itu aja materinya. Aku sedikit ngasih demo aja ya. Kalau aku ngasih materinya mungkin perlu sesi yang lain. Jadi yang dikerjain QA itu apa sih, seperti apa sih. Nah ini aku kasih contoh menggunakan Cypress. Cuman ini aku udah menerapkan metode namanya metode Batch Object Model. Jadi ini Cypress-nya udah bukan Cypress yang default. Ini kira-kira perlu dijelasin nggak ya? Aku demoin aja ya. Kalau perlu penjelasan nanti mungkin silakan tanya kalau butuh penjelasan karena ya lumayan ribet. Jadi misalkan, jadi di sini ada skenario. Aku ngetes untuk fitur login. Nah di sini ada 2 skenario, ada negatif. Ini ya negatif test sama positif test. Negatif test itu apa? Jadi aku menginputkan data yang invalid. Nanti hasilnya gimana? Kalau misalkan data yang valid, kira-kira bisa login atau enggak. Dan website yang aku terapin itu di website ini. sausdemo.com. Ini website emang khusus buat belajar testing gitu. Nah, ketika aku running nanti kayak gini hasilnya. Sorry, ini aku share all screen enggak ya? Oh, kenapa pada diem? Sorry. Nah, ini nih. Ini codingan. Enggak, Kak. Kelihatan enggak sekarang? Halo? Kelihatan ya, Kang. Kelihatan ya? Nah, sorry, tadi nggak ke-share screen. Jadi ini aku menggunakan Cypress. Kenapa aku milih ini? Karena ya lebih ringan seperti yang aku bilang tadi, walaupun menggunakan JavaScript. Nah, di sini ada 2 skenario yang aku buat. Pertama, aku ingin metesting fitur login menggunakan data yang invalid. Ini disebut biasanya dengan istilah negatif test sama positif test. Kalau positif test itu datanya valid dan harus bisa login kayak gitu. Nah, jadi di sini langsung aku demokan aja. Jadi kalau QA mau yang dimaksud automation test itu gimana? Kayak gini. Aku coba running ya. Prosesnya lumayan lama. Oke, udah mulai jalan. Nah, ini yang pertama negatif tes dulu. Nah, itu hasilnya. Kalau ini yang positif. Oke.
Nah, kita bisa tahu suksesnya itu dari statusnya ini sih. Nah, kan kelihatan nih, ini warna merah-merah hijau-hijau ini berarti berhasil. Kayak gitu. Jadi maksudnya automation test itu tindakan manusia itu dilakukan oleh bot. Cypress ini adalah salah satu framework botnya kayak gitu. Kalau manual kan kita ya ngetik-ngetik biasa, ngeklik biasa kayak gitu ya, behavior human lah, human behavior. Jadi kalau automation ya kita menggunakan tools kayak gitu. Kalau kalian pengen tahu source code-nya udah aku upload ke di GitHub. Ntar aku ambil linknya dulu. Kok banyak banget tab yang aku buka. Cara penginstalannya juga udah aku sediain di sini. Nah, cara penginstalannya udah aku buat di sini ya. Jalankan Yan, terus dan saya press open. Aku tulis di kolom chat. Oke. Itu materi dari aku. Thank you. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting bisa dipahami. Terima kasih banyak Kak untuk penyampaian materinya. Setelah mendengarkan rangkaian materi yang dibawakan oleh Kak Oim, aku harap kalian udah pada tahu secara garis besar mengenai KI Engineer ini. Pastinya sangat bermanfaat buat kita ke depannya. Mungkin dari kalian yang masih bingung atau kurang paham bisa paham mengenai KI Engineer ini, sekarang kita bisa masuki sesi Q&A, di mana aku kasih kalian kesempatan untuk bertanya melalui Slido yang akan di-share di kolom chat, ataupun kalian bisa juga langsung interaksi sama Kak Oimnya sendiri lewat fitur raise hand. Tapi aku saranin nih buat kalian semua, mending langsung aja tanya ke Kak Oimnya langsung, karena kita langsung berkesempatan untuk ketemu dan tanya langsung sama ahlinya nih. Mungkin aku tunggu ada yang resen, mungkin tanya di chat di resen di Zoom ini. Yuk teman-teman, mungkin ada yang tanya langsung, secara langsung kepada ahlinya. Bisa langsung aja ke fitur resen yang ada di Zoom. Izin bertanya. Baik Mas Pras, dipersilahkan untuk bertanya langsung ke Kak Oimnya. Mau tanya nih, Kak Oim. Terkait QA Engineer tuh kan kebanyakan orang kan pasti bingung ya. QA Engineer tuh cakupan kerjanya itu cuma testing-testing aja atau nanti dia itu juga sebagai support programmer atau enggak gitu. Jadi dia itu tugasnya, fungsinya itu cuma testing terus dia ngasih hasil tesnya ke programmernya atau nanti juga ikut menilai codingannya itu kayak gimana gitu atau enggak Kak? Mungkin bisa dijawab. Oke. Istilah developer yang kamu kenal selain QA ada apa? Mungkin software engineer. Software engineer itu QA juga software engineer. Lebih spesifiknya backend, frontend, Backend. backend. Nah, backend yang dilakukan apa aja? Saya membuat untuk database, ya pengolah datanya lah di bagian belakangnya gitu. Berarti hanya fokus di backend-nya aja kan? Ya kayak gitu. Nah, QA juga sama. QA cuman berfokus di bagian QA-nya aja. Kalau ditanya testing ya namanya juga QA pasti testing, tapi nggak sekedar klik tes kayak itu nggak. Kalau QA, kalau backend dia fokusnya cuman ngoding. Dia nggak ada butuh bikin dokumentasi, nggak perlu. Paling dokumentasinya paling cuman bentar bikin semacam tutorial, bikin penginstalan aplikasinya gimana. Kalau udah selesai ya udah selesai, tinggal dia ngerjakan fitur-fitur yang udah
disusun oleh si PM-nya, kan kayak gitu. Tapi kalau QA itu enggak, di QA itu dia ngoding, tapi dia juga bikin dokumentasi kayak bikin test plan kayak gitu, dia perlu dokumentasi. Dan codingannya dia itu harus terintegrasi dengan dokumentasi yang dia buat. Kayak test case itu kan semacam langkah-langkah dari pengetesan. Nah, untuk bikin statusnya fail atau pass, kalau diintegrasiin kan bisa otomatis. Kalau manual kan berarti kita ngubah statusnya secara manual ya. Tapi kalau automation test itu kita perlu ID dari test case-nya itu. Makanya kita kalau bikin test case kalau bisa menggunakan tools. Nah, tadi salah satu toolsnya itu ada case.io dan test-fail. Itu bisa diintegrasiin dengan codingan kita. Misalkan Cypress ya, itu bisa. Nah, aku perlihatkan sedikit integrasinya itu seperti apa sih. Nih. Kelihatan ya aku share screen Cypress-nya. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini codinganku di kantor. Nah, yang udah aku integrasiin itu mana? Nah, ini. Di sini kan ada add automation test pipeline. Kalau ini aku integrasiin dengan pipeline. Nah, terus di sini ada ID-nya. Ini adalah ID test case-nya. Jadi ketika aku jalankan ini, itu nanti akan menjalankan test case yang udah dibuat juga gitu. Jadi nggak sekedar bikin codingan selesai, itu enggak. Tapi ada semacam dokumen yang harus disiapkan. Terus apa lagi? Bentar. Terus selain itu yang dilakukan QA apalagi selain bikin automate test? Kalau reporting udah pasti ya. Udah sih, itu aja sih. Kayaknya membedakan itu sih, kalau QA itu memang butuh bikin dokumentasinya dulu. Baru dia bisa melakukan testing dan mereport ke developernya kayak gitu. Dan codingan QA itu kalau di kantorku itu satu repo dengan si backend developer sama frontend sama mobile. Kalau misalkan aku automation testnya di API berarti sama backend. Kalau automation testnya lebih ke webnya berarti sama frontend. Kalau automation testnya mobile ya codinganku gabung sama reponya tim mobile kayak gitu. Jadi gabung. Udah terinclude gitu. Dan QA itu teknologinya yang harus dipahami banyak banget. Kalau backend kan ya enak. Kalau kita masuk misalkan perusahaan A, dia pakai Golang, ya kita fokus belajar Golang aja di satu perusahaan itu. Kan nggak mungkin kita belajar front end. Ya kan, kalau misalkan pakai backend-nya pakai Node.js ya udah sampai kita resign pun pakai Node.js aja kan. Tapi kalau QA enggak. Kalau kita misalkan aku tadi demo pakai Cypress ya. Kalau Cypress itu kan lebih ke UI-nya. Kalau API-nya pakai apa? Mocha Encai ya. Aku harus belajar Mocha Encai. Terus di mobile pakai apa? Appium. Aku harus pakai Appium. Bahasa pemrogramannya dipakai apa? Nah, di web kadang bahasa pemrogramannya dipakai kan JavaScript. Tapi kalau tiba-tiba di API-nya harus pakai Java bukan JavaScript, ya aku harus belajar Java. Jadi bahasa pemrogramannya dalam satu perusahaan itu bisa banyak yang dipelajari sama QA. Itu. Cuman orang taunya QA itu cuma nge-testing aja, manual testing aja. Cuma lagi beruntung aja dia manual testing. Udah menjawab? Atau masih ada yang penasaran? Ya, Kak, sudah. Makasih. Baik, terima kasih untuk Mas Pras pertanyaannya dan terima kasih Kak Oim untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya kayaknya tidak ada ya. Mungkin langsung aja ke slide-nya Kak Oim karena di slide itu sudah banyak yang menunggu pertanyaan. Oke. Dari panitia yang bertugas dipersilahkan untuk share screen. Aku bacain ya Kak untuk pertanyaannya. Yang pertama ada yang tanya seperti ini Kak, apakah AIML, Data Science, dan NLP juga berperan pada
automation dalam QA? Apakah AI ML juga berperan dalam automation dalam QA? Aku belum pernah terlibat sih. Kalau NLP, AML sama data science itu kan peran yang berbeda ya dibanding QA. Tapi kalau pekerjaan mereka apakah perlu automation? Tergantung sih. Kalau data science itu setahu aku dia nggak membutuhkan automation. Tapi kalau NLP, ML sama AI setahuku itu perlu. Cuman aku belum pernah terlibat pengetesannya gimana karena di perusahaan yang bermain NLP, ML sama AI di Indonesia itu sedikit banget gitu. Tapi kalau data science itu hubungannya dengan data, nggak perlu automation dia, setahu aku. Malahan mereka bikin automation sendiri untuk nge-grab data gitu. Semoga menjawab. Iya, semoga menjawab. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu izin bertanya Kak, apakah seorang QA wajib bisa coding? Kalau pertama kerja sebagai junior QA itu nggak wajib. Tapi semakin lama kamu kerja di perusahaan itu pasti ada kewajiban untuk bisa ngoding karena automation itu perlu diterapin karena kalau enggak namanya manusia kan mudah lelah, mudah capek. Kan nggak mungkin mau manual terus, otomatis membutuhkan skill ngoding juga untuk bisa bikin automation untuk meringankan beban biaya. Karena kalau manual test beban kerjanya itu malah bikin lemot kan, lebih lama ngerjanya. Kalau automation ya butuh waktu sedikit kita udah bisa pindah ke pekerjaan yang lain gitu. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan beta tester sebuah aplikasi dengan QA? Beta tester itu istilah baru buatku sih. Kalau aplikasi versi beta, nah itu sering dengar dan QA pasti terlibat. Jadi untuk aplikasi itu kan ada versi staging, versi beta, alpha, sama production. Kalau versi staging itu masih di lokal perusahaan, masih di internal untuk di testing. Setelah staging itu baru masuk ke beta. Kalau beta itu biasanya si user udah bisa menggunakan aplikasi itu, cuman banyak bug biasanya. Cuman kalau aplikasi beta itu biasanya perusahaan itu pengen tahu respon dari usernya itu seperti apa. Kalau alpha itu udah mendekati production ya, udah mulai minim bug kayak gitu. Cuman fungsinya sama dengan beta aja. Kalau production itu udah aplikasi non testing, artinya aplikasinya tuh udah benar-benar bisa digunakan untuk user. Contohnya sekarang ada Slido kan. Nah, Slido yang dibuka ini adalah versi productionnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti kayak di flip, bukan flip sih, kayak misalkan Dana atau Link Aja, itu kan aplikasi fintech yang berhubungan langsung dengan uang user ya. Nah, kalau misalkan kalian ngirim uang ke siapa gitu, ternyata uangnya nggak sampai. Ternyata ada bug ya, uang kalian benar-benar hilang gitu. Tergantung sama si misalkan Dana atau Link Aja mau ganti atau enggak. Kayak gitu. Itu resiko dari production. Jadi kalau sebelum masuk ke production, jadi di versi staging sampai ke beta itu harus dipastikan dulu kalau misalkan ngirim uang aman atau enggak. Sama kayak di flip juga gitu. Apalagi flip kan yang ngirim uang itu berjuta-juta ya dalam sekali transaksi. Enggak cuma 100.000, 20.000 itu enggak. Jadi ya kita harus hati-hati dalam pengetesannya. Tapi kalau beta tester sebuah aplikasi, aku bingung beta tester itu yang gimana. Tapi kalau aplikasi versi beta aku paham. Baik Kak, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah QA perlu sertifikasi? QA perlu sertifikasi? Enggak perlu sih. Tanpa sertifikasi kalian bisa jadi QA, bisa kerja jadi QA. Cuman sertifikasi itu dibutuhkan biasanya di perusahaan luar negeri itu sebenarnya nggak wajib sih di luar negeri. Cuman kalau ada sertifikasinya itu kalian lebih mudah buat lolos tanpa perlu ujian TOEFL
atau apa satu lagi selain TOEFL? Apa ya, aku lupa. Ya intinya itu sih. Kalau udah bisa apa? Kalau ada sertifikasi QA-nya malah lebih bagus. Kalau nggak salah nama sertifikasi QA itu ISTBQ. Kalau nggak salah ya. Terus kalau di Indonesia sertifikasi digunakan itu supaya kalian bisa naik gaji. Kalau nggak mau sertifikasi supaya bisa naik gaji ya kalian kuliah lagi S2 gitu. Ya nanti gajinya bakal otomatis naik. Tapi kalau malas kuliah, pengen naik gaji ya berarti kalian harus upgrade skill. Semakin banyak teknologi yang kalian kuasai, terus performance kalian bagus di perusahaan itu ya bakalan naik gaji. Gitu. Baik Kak, penjelasannya sangat jelas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah performa juga menjadi hal yang mesti diperhatikan dalam proses QA? Sangat sangat diperhatikan. Jadi ketika kalian kerja nanti di perusahaan itu pasti ada rapotnya. Untuk metode peraportannya itu bermacam-macam ya. Kalau di kantorku itu menggunakan metode OKR. Jadi kita menentukan dalam satu semester itu apa aja yang perlu aku lakukan supaya performaku meningkat. Dan itu nanti akan mempengaruhi gajiku. Kalau performaku turun, gajiku ya tetap. Tapi kalau performaku biasa aja ya sama tetap. Kalau performaku naik, nanti gajiku akan lebih ditingkatkan. Bahkan untuk level posisinya bisa lebih naik. Misalkan sekarang aku junior. Nah, kalau levelku naik bisa jadi medior. Nah, dari medior nanti naik lagi ke senior dan gajinya pun juga ikutan naik kayak gitu. Jadi karyawan pun ada rapotnya juga. Jadi itu sangat perlu diperhatikan. Baik-baik Kak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seperti apa pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat interview QA? Seperti apa pertanyaan paling sering ditanya saat interview QA? Ini pertanyaan sangat menarik nih. Belum pernah ada yang tanya seperti ini. Kebetulan aku interviewer juga di Flip. Jadi kalau ada yang ngelamar QA di Flip itu salah satu interviewernya aku. Yang paling sering aku tanyain itu fundamental QA-nya. Kalau kayak testing ngodingnya itu sangat jarang aku tanyain. Karena kenapa? Kalau dia apply-nya junior biasanya nggak aku kasih soal untuk live code ya. Lebih umum mau mulai dari level junior hingga senior itu yang paling sering aku tanyain fundamentalnya. Misalkan kayak metode apa yang digunakan untuk membuat test case kayak gitu. Terus apa sih yang kamu ketahui mengenai test coverage kayak gitu. Jadi versi simpelnya karena kadang fundamentalnya itu banyak yang apply itu dia nggak paham fundamental QA karena taunya oke pasti kerjanya ringan. Jadi dia meremehkan fundamentalnya padahal fundamentalnya itu penting gitu. Untuk masalah fundamental QA, kalian bisa belajar dari website 99 Guru. Aku ketik di kolom chat, bisa googling aja nanti di situ akan banyak banget fundamental QA-nya. Baik Kak, terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa itu disimpan linknya, sangat bermanfaat sekali nanti. Untuk pertanyaan terakhir ini mungkin Kak, yaitu, hai Kak Oim, bagaimana sih seorang QA membuat portofolio event di QA manual atau QA automation? Dan step-step apa aja yang harus dilakukan saat mau berkarir di QA? Kayaknya banyak sekali yang tertarik ini, Kak. Oke, kalau portofolio itu sangat sulit diterapin untuk QA karena QA itu nggak bisa kerja solo. Beda sama backend, front end. Kalau QA itu sama kayak PM ya. Karena dia kan bikin perencanaan ya. Kalau PM kan dia kayak bikin menganalisa gitu apa sih yang mau dikerjain gitu. Jadi lebih ke experience-nya aja yang ditonjolkan. Kalau portofolio sangat sulit kecuali kalau bisa automation. Kalau bisa automation kalian cari aja website yang dipublish untuk testing kayak yang aku pakai tadi kan sausdemo.com itu website yang bisa digunakan untuk testing dan sama si developernya juga boleh diutak-atik. Nah itu kalian bisa nerapin framework apa yang kalian gunakan, bisa Selenium, bisa Cypress, kalian bikin metode sendiri, bikin
kode sendiri, nanti kalian upload ke GitHub, nah itu bisa jadi portofolio kalian. Tapi kalau manual itu nggak bisa, jadi based on your experience aja. Tapi kalau belum ada experience, ya kalian harus paham fundamentalnya, minimal itu. Kalau paham fundamental, insya Allah bisa ngelamar kerja. Terus langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan saat mau berkarir? Pertama harus bisa paham fundamental QA-nya, bisa bikin test case. Untuk bikin test case-nya kan nggak sembarangan. Di 99 Guru itu udah dikasih tahu contohnya, contoh penulisan test case gimana, test plan gimana, dan di situ lengkap langsung diajarin automation juga. Nah, untuk walaupun junior QA pun kalian harus bisa automation minimal ya sekedar bikin yang sederhana-sederhana aja nggak apa-apa. Yang penting kalian paham dan nggak takut buat ngoding gitu. Karena QA tetap harus ngoding. Kalau benar-benar nggak mau ngoding ya jadi PM. Tapi kalau PM kerjanya lebih berat ketimbang developer. Gajinya bahkan lebih besar dari si developer. Karena PM itu tanggung jawabnya juga besar. Gitu. Baik, Kak Oim. Terima kasih atas telah menjawab semua pertanyaannya. Dikarenakan keterbatasan waktu, mohon maaf buat teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa tanyakan ke grup Telegram kita. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat pada Kak Oim. Buat panitia yang bertugas, dipersilakan untuk share screen untuk penyerahan sertifikat. Saya perwakilan dari panitia mengucapkan apresiasi dan sangat terima kasih banyak Kak telah menyempatkan waktu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga telah memberikan link-link yang tadinya di chat di kolom chat Zoom juga. Itu sangat bermanfaat buat kita semua nanti. Thank you Mbak untuk sertifikatnya. Nanti Ya, sama-sama. Siap. Setelah ini akan dibagikan link presensi di kolom chat Zoom juga, dan selanjutnya ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Bagi panitia yang bertugas, dipersilakan. Mungkin aku aja ya untuk menghitung foto bersamanya. Untuk slide pertama, bisa siap-siap yang belum on cam untuk segera on cam. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Gaya GPS-nya kan teman-teman kayak gini. 1, 2, 3. Slide kedua gaya GPST jangan lupa. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekali lagi aku ingatin buat teman-teman yang belum melakukan presensi. Mungkin buat teman-teman yang belum melakukan presensi, segera untuk melakukan presensi. Ya, sekian untuk acara hari ini. Saya pamit undur diri. Saya selaku panitia, saya selaku MC dan perwakilan dari panitia. Mohon maaf bila ada salah kata atau gangguan sinyal juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.